Pernah nggak sih kamu mikir kenapa banyak orang Tionghoa yang sukses secara finansial? Buka toko, punya usaha keluarga, hidupnya stabil, bahkan di masa krisis. Apakah mereka cuma beruntung? Atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cara hidup mereka? Jawabannya, bukan cuma soal kerja keras, tapi juga pola pikir dan kebiasaan hidup yang dibentuk dari kecil. Sejak usia dini, anak-anak Tionghoa sudah diajak ikut terlibat dalam usaha keluarga. Ada yang bantu jaga toko, hitung uang receh, sampai ngerti gimana cara melayani pelanggan. Kelihatannya sepele, tapi justru dari sinilah mereka belajar tanggung jawab, mandiri, dan yang paling penting, menghargai uang. Uang buat mereka bukan cuma alat buat beli barang, tapi simbol dari kerja keras, perhitungan, dan keputusan. Mereka diajarin membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang terlihat keren belum tentu penting. Dari kecil mereka dibiasakan mikir, kalau aku beli ini, untungnya apa? Ruginya gimana? Jadi, cara berpikir mereka itu udah kebentuk sejak awal, logis dan penuh perhitungan. Salah satu kebiasaan yang bikin mereka beda adalah soal menabung. Bayangin, bisa menabung sampai 70-80% dari penghasilan. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar hidup itu penuh ketidakpastian. Dan menabung adalah cara mereka melindungi diri dari krisis. Buat mereka, menabung itu harga diri. Bukan soal pelit ke diri sendiri, tapi karena mereka tahu ada waktu di mana kita butuh cadangan. Bukan gaya-gayaan, gaya hidup mereka juga sederhana, nggak neko-neko. Mereka lebih milih barang yang fungsional, tahan lama daripada beli yang mewah tapi gampang rusak. Nggak usah pamer, nggak usah validasi sosial. Fokus mereka bukan buat kelihatan kaya, tapi supaya hidupnya stabil dan tenang. Dan ini bikin mental mereka juga lebih kuat, nggak gampang iri, nggak gampang stres kalau ngelihat orang lain lebih dari mereka. Mereka juga punya kebiasaan masak sendiri di rumah. Lagi-lagi, bukan cuma karena hemat, tapi juga karena ada nilai di balik itu. Masak di rumah bikin pengeluaran lebih terkontrol, kesehatan lebih terjaga, dan yang paling penting, hubungan keluarga jadi lebih erat. Makan bareng jadi waktu buat ngobrol, belajar, dan saling dukung. Nggak cuma soal makanan, tapi soal suasana yang dibangun dari meja makan itu sendiri. Kalau soal kerja keras, udah nggak usah diragukan. Tapi mereka nggak asal kerja keras. Mereka kerja dengan cerdas. Mereka mikir gimana caranya kerja lebih efisien, hasil lebih maksimal. Nggak gengsi mulai dari bawah, tapi punya arah. Dan mereka juga sadar satu hal penting. Jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka biasa punya toko, tapi juga investasi. Atau kerja kantoran, tapi juga punya bisnis kecil-kecilan. Jadi kalau satu hal gagal, masih ada yang bisa diandalkan. Satu hal yang sering kita lupakan, mereka sangat selektif dalam mengeluarkan uang. Prinsip mereka jelas, beli barang yang berguna, tahan lama, dan punya nilai. Bukan ikut-ikutan tren, bukan buat kelihatan keren, tapi buat mendukung hidup yang lebih efisien. Dan uang yang mereka hemat dari situ bisa dialokasikan untuk investasi, pendidikan, atau hal yang benar-benar penting. Tapi yang paling bikin kagum adalah gimana mereka mewariskan semua ini ke generasi berikutnya. Nilai disiplin, etika kerja, tanggung jawab, semua ditanamkan dari rumah. Bukan cuma teori, tapi lewat contoh nyata. Jadi anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang produktif, saling dukung, dan nggak cuma mikirin diri sendiri. Mereka tahu kalau ingin sukses bukan cuma butuh uang, tapi juga karakter. Kesuksesan mereka bukan hasil instan, tapi hasil dari kebiasaan yang konsisten, dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Mulai dari cara belanja, cara mengelola waktu, sampai cara bersikap dalam keluarga. Semua punya pola, semua ada nilainya. Pertanyaannya sekarang, dari semua kebiasaan tadi, mana yang bisa mulai kamu terapkan hari ini? Nggak harus langsung semuanya. Mungkin bisa mulai dari hal kecil, bikin anggaran, belajar nabung, masak sendiri, atau mulai berpikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Karena kadang, yang bikin perubahan besar itu bukan langkah gede, tapi langkah kecil yang dilakukan terus-menerus.